tapampi sutwana dhammang kayena pasati sawe dhammacaroti yo dhammang napamacati, yang artinya bukan karena banyak bicara seseorang disebut sebagai orang yang pandai dalam dhamma, tetapi meskipun baru mengerti sedikit dan melaksanakan dengan tekun, maka ia pantas disebut sebagai orang yang menegakkan dhamma. Sadu, sadu, sadu. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pemirsa yang berbahagia, senang sekali kita kembali bisa berjumpa di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Sebelumnya terimalah salam bahagia dengan Dhamma Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pemirsa, saat ini saya sudah ditemani oleh Maureen. Ya, apa kabar Maureen? Baik. Ya, Bante juga Sotihotu Namo Buddhaya, Bante. Maureen, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Berarti kita nggak sendiri ya hari ini? Betul, dan mereka ini orang-orang yang luar biasa di dalam kesibukan sehari-hari, tetapi mereka punya kepedulian kepada orang lain. Siapa mereka? Langsung saja kita kenalkan ya kepada seluruh pemirsa, Ibu Natalia Sunaidi. Apa kabar Bu Natalia? Kabar baik, Romo. Kegiatan sehari-hari apa ini? Kalau saya kegiatan sehari-hari itu hipnoterapis. Hipnoterapis. Jadi menangani klien setiap harinya. Lalu Ibu punya kegiatan yayasan namanya Dana Everyday. Dana ini sebenarnya bahasa Indonesia atau bahasa Pali? Dana itu dari bahasa Pali. Bahasa Pali. Yang artinya memberi kan? Betul sekali. Lalu Everyday. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris Iya. dikombinasi. Dikombinasi. Jadi maksudnya berdana memberi setiap hari. Setiap hari. Bisa dijelaskan Bu Natalia? Jadi Dana Everyday ini adalah kumpulan orang-orang yang mau berdana setiap hari. Jadi kita ini bertekad mau melawan karma buruk dengan berbuat karma baik setiap hari, yaitu berdana setiap hari. Sebentar, melawan karma buruk. Karma buruk seperti apa yang bisa dilawan? Ya dalam dengan hidup berdana? ini kan ada yang mungkin hidupnya ada yang kesehatannya kurang baik, ada juga mungkin pernikahannya kurang baik, ada juga ekonominya kurang baik. Nah itu kan kita agama Buddha tahu bahwa itu artinya karma buruk sedang berbuah di kita. Nah, lalu bagaimana caranya supaya mengubah kehidupan? Ya tentu selain bekerja keras, kan harus ada sisi lain, yaitu kita harus menanam karma baik. Bentar, supaya saya mau tanya Bante juga nih. Bante, dengan berdana bisa melawan karma buruk. Ya, sebelumnya terima kasih Romo Mulyadi, Maureen, beserta rekan-rekan dari Yayasan Dana Everyday. Sotihotu Namo Buddhaya semuanya. Namo Buddhaya, Bante. Ya, baru saja ya Ibu Natalia ya mengatakan bahwasanya motivasi daripada mereka melakukan dana ini adalah untuk memangkas hutang karma, bisa dibilang begitu Ibu ya. Memang di dalam kitab suci Guru Agung kita Sang Buddha mengatakan bahwasanya ada banyak sekali motivasi orang dalam melakukan perbuatan baik berdana. Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Ibu Natalia tadi. Tetapi Sang Buddha menekankan ada satu motivasi yang sebaiknya dan sungguh agung sekali untuk dijadikan alasan mengapa saya harus berdana. Apa itu? Adalah untuk memperindah batin, memperindah pikiran kita. Begitu sekiranya. Baik Bante, terima kasih. Rupanya bisa ya, dengan berdana bisa melawan karma buruk. Lalu apa yang menginspirasi Ibu Natalia ini menggerakkan teman-temannya ini untuk berdana setiap hari?
Sebenarnya awalnya itu tidak terinspirasi untuk menggerakkan orang, karena sebenarnya waktu awal itu saya lakukan ini untuk diri saya sendiri, karena kan background saya waktu saya muda itu saya kan finansial saya kurang. Nah, dan saya beragama Buddha sejak SD. Jadi saya lulusan SD Buddhis nih. Nah, jadi dari situ kan saya tahu kalau kita kekurangan secara finansial, mungkin ya di kehidupan lalunya kurang berdana. Nah, jadi dari mulai saya kuliah, saya sudah lakukan setiap hari saya berdana. Nah, itu saya lakukan ke diri saya sendiri. Sejak kuliah? Kuliah. Mulai berdana? Sebentar, kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini ya. Baik pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan kami akan kembali bersama Yayasan Dana Everyday. Pemirsa yang berbahagia, kembali bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Yang Mulia Bhikkhu Pabajayo dan Yayasan Dana Everyday. Nah, kalau tadi cerita dari Ibu Natali, aku pengen tahu dong dari teman-teman Dana Everyday, ada nggak sih cerita inspiratif lain perubahan setelah berdana? Betul sekali. Oke, saya sendiri merasakan setelah bergabung di Dana Everyday, saya merasa banyak sekali perubahan ya. Yang tadinya kita setiap hari pasti kan kita sibuk mencari uang, selalu fokusnya hanya uang dan uang karena kan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Setelah ikut dengan Dana Everyday, saya suka berlatih untuk berdana setiap hari, ada perasaan selalu bahagia karena kita bisa membantu orang lain dan kita selalu melihat perubahan orang dari yang tadinya sakit bisa terbantu dari Dana Everyday. Jadi perubahan dalam diri sendiri itu yang dirasakan apa ya? Selalu bahagia karena kita bisa memberi untuk orang lain. Dan saya pun selain donatur, tadinya hanya sebagai donatur, saya juga bergabung di tim kebajikan Dana Everyday. Jadi Dana Everyday juga suka ada kegiatan. Jadi Cina Tali suka mengingatkan kita untuk dengan tangan sendiri membantu orang lain. Nah, itu yang kita selalu ingat. Jadi kita ikut bergabung di kegiatan-kegiatan Baksos dan Everyday. Kegiatannya nih yang kita semuanya mau tahu itu apa yang sudah dilakukan nih. Betul. Seperti apa bentuknya ya Maureen ya. Betul. Ya. Kalau kegiatan kita memang kan kita yayasan yang lebih fokus ke penggalangan dana. Jadi sudah banyak sekali wihara-wihara di kota-kota kecil di desa-desa yang kita sudah bangun. Sekolah Buddhis, SD Buddhis juga kita sudah bangun di desa Buddhis. Lalu kita adakan baksos-baksos juga. Lalu setelah itu kita mengadakan function. Nah, jadi sudah banyak sekali kegiatan yang Dana Everyday itu sudah lakukan bertahun-tahun ini. Dan semua basisnya dari WhatsApp, berawal dari WhatsApp? Ya, wow. WhatsApp. Sekarang kita sudah punya website sehingga orang-orang bisa berdana menggunakan website. Sehingga dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri bisa berdana di Dana Everyday. Wow. Bisa berdana dari luar negeri? Yes, karena kita berbasis website. Jadi dia bisa berdana langsung ke website aja. Baik Bu Natalia, terima kasih. Sebentar kita break dulu. Pemirsa yang berbahagia, kita sudah dengarkan tadi betapa hebatnya luar biasa, anggotanya sekian banyak. Dan kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini. Tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Pemirsa yang berbahagia, kembali bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Yayasan Dana Everyday. Mereka sudah berdana setiap hari membantu, banyak sekali yang dibantu ya, dari wihara-wihara tadi sudah jelaskan sampai ke desa-desa wihara ya. Dan anggota sudah sampai keluar Malaysia. Mancanegara. Luar biasa. Ini bahkan keinginan sampai jutaan. Betul. Bante ini dana kalau diberikan tapi selektif Bante, hanya tertentu, nggak semua bisa dibantu. Menurut Bante bagaimana? Atau menurut Dhamma bagaimana Bante? Ya, jadi bagaimana kalau seandainya pemberian dana kita pilih-pilih siapa yang kita hendak mau berikan? Selektif. Ya tentu dalam hal ini misalnya saya sebagai pemilik uang, dana, tentu saya punya hak penuh kemana saya ingin membagikan, kemana ingin saya
danakan, Berikan gitu ya, dana berikan membantu yang saya ya. punya, betul. Dan selama syarat-syarat yang ditentukan ini menggunakan pertimbangan dan tidak melupakan kebijaksanaan, dalam arti jangan sampai pilih-pilih, jangan sampai Anda tindak KKN di dalam misalnya, Betul. begitu ya. Ya. Bisa seperti itu Bante ya? Bisa, sangat bisa sekali. Bahkan di dalam kitab suci kita bisa menjumpai ada percakapan ketika seorang raja bertanya kepada Sang Buddha. Jadi kepada siapa seharusnya dana ini diberikan? Ya. Nah, Sang Buddha menjawab, tentu alangkah lebih baiknya kalau kita berdana kepada seseorang yang sudah tercerahkan. Seseorang yang sudah tidak memiliki nafsu keinginan. Berbeda halnya kalau kita berdana kepada orang yang tidak menjalankan sila dengan baik, seorang pembunuh, pencuri, tentu mutu dan hasil yang kita dapatkan pun berbeda. Maka ya kembali dan tidak masalah. Kita selektif dalam memberi, tidak masalah. Jadi sah-sah saja Sah-sah Bante ya. saja, betul. Boleh memilih siapa yang perlu kita bantu, prioritas seperti itu Betul. ya. Ya. Baik Bante, menurut Dhamma, bagaimana sih cara berdana yang sesuai dengan Dhamma atau dengan Buddha Dhamma Bante? Ya semuanya ya di dalam kita, sebagaimana yang kita ketahui, Sang Buddha dari sekian banyak ajarannya, 84.000 ini versi Theravada, kita bisa mendapatkan benang merah bahwasanya Sang Buddha itu apa sih yang diajarkan. Sang Buddha mengajarkan kepada kita jangan berbuat jahat, sabapapasa akaranam. Kemudian lakukan perbuatan baik, kusalasa upasampada. Lalu Sang Buddha melanjutkan menganjurkan kepada kita jaga pikiran, sucikan pikiran. Nah, ini ketiganya bisa kita lakukan dengan yang manapun yang kita dahulukan itu bisa. Tergantung dari kita mau berlatih untuk menghindari perbuatan jahat terlebih dahulu, boleh. Melakukan perbuatan baik terlebih dulu, boleh. Nah, dalam hal seperti ini, perbuatan baik seperti apa? Yang sekiranya kita bisa memulai dari apa, perbuatan apa? Nah, perbuatan dana, Sang Buddha mengajarkan berdana adalah perbuatan baik yang sangat mendasar sekali. Setiap orang bisa melakukan perbuatan baik berdana. Tadi saya tertarik ketika melihat sebait Dhammapada yang kemudian konon dijadikan moto atau bukan, di punggung dari rekan-rekan, memberilah meskipun kamu hanya punya sedikit. Jadi dalam salah satu sutta Sang Buddha mengatakan meskipun ketika kita membuang bekas makan atau minum kita ke suatu kolam, tempat genangan air di mana ada makhluk hidup, dan kita berpikir semoga makhluk yang ada di air ini bisa memakan apa yang terdapat pada sisa-sisa makanan saya, itu sudah merupakan jasa kebaikan. Maka sekecil apapun kita memberi tidak akan pernah salah. Kita bisa memulai dari membiasakan diri kita dari hal yang kecil, memberi sedikit. Kemudian setelah kita memiliki kebiasaan memberi, alhasil kita memiliki sifat yang namanya kedermawanan. Lalu perihal memberi, perihal berdana yang tidak kalah penting. Oleh karena ketika kita memberi, satu-satunya orang yang tahu bahwasanya saya ini tulus atau tidak, ketika memberi ikhlas atau tidak, adalah diri kita sendiri. Maka jangan pernah lupakan untuk berlatih meditasi. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita memiliki pikiran adil, ikhlas, tulus sejak dalam pikiran. Karena kalau saya kembali pada seperti awal saya sampaikan, motivasi orang berdana itu ada banyak. Ada supaya dia dikenal sebagai orang baik, bisa. Dia karena pernah ditolong jadi mau membalas menolong. Ada bahkan alasan pertama di dalam sutta tersebut, orang berdana itu karena kejengkelan. Misalnya saya tidak suka kepada orang tertentu, saya memberikan dia uang sekian
sekian rupiah dengan maksud saya ingin menjatuhkan harga dirinya. Motivasinya karena sakit hati. Maka yang lebih penting dari sekedar ingin masuk surga, ingin supaya timbunan perbuatan buruknya terpotong, membayar hutang atau istilahnya, jauh lebih baik ketika kita mau memberi berdana adalah untuk memperindah batin, menjadi murah hati, dermawan, sifat yang disebut dengan cagah. Terima kasih Bante penjelasannya. Terima kasih, Bante. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kami akan kembali setelah informasi berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, kembali bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Yang Mulia Biku Pabajayo dan Ibu Natalia Sunaidi dari Yayasan Dana Everyday. Baik Bante, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan yang masuk, Maureen silakan dibacakan. Ya silakan. Betul, jadi ada pertanyaan masuk Bante dari Indra Kurniawan. Dia adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang sudah tidak memiliki orang tua lagi. Nah, dia bertanya, apakah pelimpahan jasa terbaik itu haruskah dia menjadi samanera terlebih dahulu? Bagaimana Bante? Terima kasih. Ini sedikit ya, keluar dari topik kita ya. Betul. Nah, ya, pertanyaannya apakah pelimpahan jasa terbaik untuk orang tua yang sudah meninggal itu adalah dengan saya meninggalkan kehidupan duniawi atau tidak, menjadi samanera, menjadi biku atau tidak? Sebenarnya ya, pelimpahan jasa adalah yang dimaksudkan dengan pelimpahan jasa ini adalah kita memberikan, melimpahkan jasa kebaikan. Karena kita sudah memiliki jasa, kita sudah berbuat baik, kita bisa melimpahkan kemudian. Lalu berarti dengan demikian jasa yang dimaksud di sini adalah sangat kompleks sekali. Tidak saja berupa dengan meninggalkan kehidupan duniawi, tetapi bisa dengan berdana. Tanpa harus menjadi samanera, Bante. Tanpa harus. Bisa dengan bergabung dengan tim kebajikan Dana Everyday, termasuk menjalankan moralitas, termasuk bermeditasi juga termasuk. Jadi jasa kita yang dimasukkan sekali lagi, melimpahkan jasa ini artinya kita sudah melakukan kebaikan, punya jasa kita limpahkan, terlepas apapun kebaikan tersebut. Baik, terima kasih Bante. Semoga jawaban ini bisa lebih bermanfaat bagi Indra. Ya, Indra Kurniawan ya, semoga terjawab pertanyaannya. Baik Maureen, ada cindera mata yang akan kita berikan sebagai kenang-kenangan kepada Ibu Natalia Sunaidi dari Yayasan Dana Everyday, dan mungkin Bante bisa bantu untuk menyerahkan Bante. Semoga banyak ya umat-umat Buddhis yang bisa ikut berdana di Dana Everyday. Ya, baik. Anumodana Bante. Baik, Anumodana. Ya, sukses terima kasih. Dana Everyday, sukses selalu ya. Terima kasih Bante. Pemirsa yang berbahagia, jangan pernah lupa selalu memberikan pertanyaan di alamat email kami mab.tveri@gmail.com. Kepada 10 penanya setelah tayangan ini, Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, kami akan memberikan cindera mata ke alamat Anda dimanapun Anda berada. Dan semuanya free, tanpa biaya ongkos kirim. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaan seluruh pemirsa di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan juga khususnya kepada Ibu Natalia Sunaidi dari Yayasan Dana Everyday, dan juga teman-teman dari Dana Everyday, juga Yang Mulia Bante. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bila tali gitar ditarik, ditarik terlalu kencang, maka talinya akan putus dan tiada berbunyi lagi.
hilanglah suara dari lagu yang merdu. Bila tali gitar dikendurkan, sampai kendur sekali, maka bunyinya akan sumbang atau suaranya akan hilang. Lenyaplah lagu yang merdu. Bila kau inginkan suara yang merdu, jangan kau tarik terlalu kencang. Jangan pula kau kendurkan terlalu kendur. Orang yang memainkannya haruslah pandai menimbang dan mengira. Orang yang bijaksana harus dapat kendalikan hawa nafsu diri sendiri. Ditarik terlalu kencang, maka talinya akan putus dan tiada berbunyi lagi. Hilanglah suara dari lagu yang merdu. Bila tali gitar dikendurkan, sampai kendur sekali, maka bunyinya akan sumbang atau suaranya akan hilang. Lenyaplah lagu